Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya yang terhormat Ibu Ayu Zahra MM selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro dan Mikro Islam serta teman-teman sekalian yang berbahagia. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai konspirasi perekonomian di dunia. Nah, untuk lebih lanjutnya yuk simak video kali ini. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama aku Siti Aisyah dengan NIM 2014-1110-132 dan aku sekarang berkuliah di IAIN Palangkaraya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Perbankan Syariah semester 3. Nah, video ini merupakan salah satu tugas pada mata kuliah Ekonomi Makro dan Mikro Islam dengan dosen pengampu Ibu Ayu Zahra MM. Nah, pada kesempatan ini aku akan menjelaskan 4 materi pembahasan. Yang pertama, pengertian konspirasi. Yang kedua, tujuan dibentuknya konspirasi. Kemudian yang ketiga, jenis-jenis konspirasi. Dan yang terakhir, contoh konspirasi perekonomian di dunia. Nah, memasuki materi yang pertama yaitu pengertian konspirasi. Apa sih pengertian konspirasi itu? Yuk kita simak video kali ini. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata konspirasi adalah persekongkolan atau komplotan, sedangkan pelaku yang menjalankan konspirasi ini disebut konspirator. Menurut Kamus Oxford atau Oxford Dictionary, menurut pengertian konspirasi adalah suatu rencana yang sifatnya rahasia yang dilakukan oleh sekelompok orang tertentu dengan tujuan ilegal atau merugikan pihak-pihak tertentu. Sehingga pengertian konspirasi adalah tindakan yang berusaha menjelaskan bahwa penyebab tertinggi dari satu atau serangkai peristiwa, pada umumnya peristiwa politik, sosial, atau tragedi manusia serta sejarah, adalah satu rahasia dan seringkali memperdayai atau mengkaburkan dari fakta, direncanakan dan dilaksanakan secara diam-diam oleh sekelompok rahasia orang-orang atau organisasi yang sangat berkuasa dan berpengaruh. Kemudian materi yang kedua yaitu tujuan dibentuknya konspirasi. Apa sih tujuan dibentuknya konspirasi ini? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Nah, tujuan dari konspirasi tidak selalu sama. Tujuan ini tergantung dari kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan yang ingin dicapai. Tujuan secara umum dari konspirasi adalah untuk menyalahkan suatu pihak atau untuk membentuk suatu alasan. Konspirasi adalah keadaan yang bisa terjadi mulai dari tingkat paling bawah seperti lingkungan desa sampai pada tingkat yang paling tinggi negara, kawasan regional, dan dunia. Seperti yang sudah dijelaskan dari awal bahwa konspirasi merupakan bentuk persekongkolan yang tersusun secara rapi dan sehingga sulit untuk mendapatkan bukti guna mencari kebenaran. Orang-orang umumnya hanya akan diberikan kesempatan untuk menebak apa yang terjadi sehingga muncul istilah teori konspirasi. Lalu apa sih jenis-jenis konspirasi? Yuk kita simak pada video penjelasan ini. Nah, jenis yang pertama ada konspirasi sivil. Apa itu konspirasi sivil? Nah, konspirasi sivil ini adalah kesepakatan antara orang-orang untuk menipu, menyesatkan, atau menipu orang lain dari hak-hak hukum mereka, atau untuk mendapatkan keuntungan yang tidak adil. Nah, kemudian konspirasi yang kedua yaitu konspirasi pidana. Apa sih konspirasi pidana ini? Yaitu perjanjian antara orang-orang untuk melanggar hukum di kemudian hari. Dalam beberapa kasus, orang telah melakukan suatu tindakan untuk melanjutkan perjanjian itu. Kemudian ada konspirasi politik. Apa itu konspirasi politik? Adalah kesepakatan antara orang-orang dalam tujuan memperoleh kekuasaan politik atau memenuhi tujuan politik. Dalam konteks politik, konspirasi mengacu pada sekelompok orang yang bersatu untuk tujuan merusak, merebut, atau menggulingkan kekuatan politik yang sudah mapan. Biasanya tujuan akhir adalah untuk mendapatkan kekuasaan melalui kudeta, revolusioner, atau melalui pembunuhan. Kemudian yang keempat ada konspirasi hub and spoke. Apa itu konspirasi hub and spoke? Adalah konspirasi di mana satu atau lebih konspirator utama mengadakan beberapa perjanjian serupa dengan orang lain atau spokes. Yang mengetahui tindakan bersama dipertimbangkan, biasanya di mana keberhasilan tindakan bersama tergantung pada partisipasi juru bicara lainnya.
Kemudian materi terakhir yaitu contoh konspirasi perekonomian di dunia. Contoh konspirasi perekonomian di dunia yang saya ambil yaitu yang berjudul Membuka Topeng Lakon Konspirasi Amerika Serikat. Amerika Serikat adalah salah satu negara adidaya di dunia saat ini. Selepas Perang Dunia Kedua, negeri Paman Sam seolah berlari menjadi kekuatan utama dunia bersama Uni Soviet. Akan tetapi, keadidayaan Amerika Serikat tetap sejalan dengan teori Modern World System milik Immanuel Wallerstein. Di dalam teori tersebut, Wallerstein mengatakan bahwa negara maju akan kembali menjajah negeri kecil dengan teknologi yang dimilikinya. Di berbagai belahan dunia, kita dapat melihat hancur atau campur tangan gedung putih dalam perekonomian dan kebijakan suatu negara. Amerika Serikat memang tidak punya negara jajahan resmi saat ini, namun cakarnya mencekram jutaan rakyat dari banyaknya negara. Selain itu juga Amerika Serikat menggunakan berbagai cara untuk mencapai kejayaannya saat ini, mulai dari diplomatis yang legal hingga cara-cara yang hitam. Amerika Serikat dan Cianya disinyalir terlibat dalam berbagai peristiwa dunia yang sangat besar yang akhirnya menguntungkan mereka. Misalnya saja peristiwa Perang Teluk, Al-Qaeda, pembentukan ISIS, dan sederet peristiwa yang akrab disebut sebagai konspirasi USA. Ada banyak sekali buku yang ditulis membahas objek masalah tersebut. Akan tetapi dari sederet buku tersebut, Confession of Economic Hickman menjadi salah satu paling fenomenal. Buku ini telah memancing kontroversi di seluruh dunia, bahkan sejak penerbitan pertamanya. Maka pantas saja buku ini pernah mengalami penolakan oleh beberapa penerbit. Mereka terlalu takut untuk memproduksi buku yang kontroversial. Sementara itu, si penulis sendiri, John Perkins, mengaku telah menerima berbagai ancaman pembunuhan atas karyanya ini. Hal yang membuat buku ini menjadi begitu berbeda dari buku sejenis yang lainnya adalah fakta bahwa John Perkins, sang penulis, merupakan pelaku utama dari konspirasi-konspirasi yang telah dilakukan oleh Amerika Serikat. Perkins merupakan mantan jajaran petinggi Mind, sebuah perusahaan konsultan internasional yang bekerja untuk korporasi dan birokrat USA. Buku ini menceritakan berbagai pengalaman dan pengetahuan John Perkins selama menjadi EHM, Economy Hitman atau Bandit Ekonomi, dan mengabdikan diri untuk kapitalisme Amerika Serikat. Selama menjadi EHM, Perkins pernah bertugas di Indonesia, Pahanam, Arab Saudi, Iran, dan negara-negara berkembang lainnya. Di dalam buku ini dijelaskan bahwa pasca Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat terlibat dalam persaingan hegemoni dengan dunia komunis. Amerika Serikat pada saat itu menganut paham ekonomi liberal dan kapitalis, merasa terancam dengan dunia komunis dan ajaran sosialisme yang mereka tawarkan guna menyelamatkan dunia dari komunis. Para petinggi USA mencetus ambisi kekuasaan global, yaitu keharusan penguasaan Amerika Serikat terhadap ekonomi dan perpolitikan seluruh dunia. Dalam mencapai usahanya tersebut, dua kekuatan besar Amerika Serikat yaitu korporasi dan birokrat atau biasanya disebut dengan korporatokrasi bekerja sama. Keduanya sama-sama memiliki kepentingan atas kekuasaan global USA. Korporasi membutuhkan sumber daya negara-negara berkembang untuk memutar roda industrinya. Sementara itu, birokrat membutuhkan ketundukan negara-negara lainnya dalam mendukung setiap kebijakan Amerika Serikat di kancah internasional. Guna mencapai tujuannya, korporatokrasi menyebarkan para ekonomi hitman atau bandit ekonomi ke berbagai negara berkembang. Ekonomi hitman adalah para ekonom yang memiliki tugas resmi sebagai konsultan yang akan membawa negara berkembang pada kemajuan industri modern. Para EHM akan menawarkan pembangunan seperti pembangkit listrik, bandara, dan infrastruktur lainnya, sehingga angka pertumbuhan ekonomi tersebut akan meleset menuju angka-angka yang fantastis yang sebenarnya dilembungkan. Akan tetapi, tugas sebenarnya para ekonomi hitman adalah untuk memastikan tujuan korporatokrasi dapat tercapai.
Berbagai intrik telah dilakukan EHM. Dalam hal ini, John Perkins guna mencapai tujuannya di Indonesia sendiri pada akhir periode 1960-an, Perkins memakai pola yang unik dalam tugasnya. Pertama, EHM melakukan analisis kebutuhan energi Indonesia agar dapat mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tertentu. Tentunya angka-angka tersebut yang berkaitan dengan hal-hal yang positif seperti kesejahteraan, investasi, dan lain sebagainya telah mendapatkan penggelembungan dan manipulasi agar terlihat menarik dan menggiurkan pemerintah lokal. Setelah itu, analisis tersebut akan diterima oleh Indonesia. Amerika Serikat dan Bank Dunia datang menawarkan bantuan hutang untuk pendanaan berbagai proyek yang diusulkan oleh para EHM. Kemudian, dalam pemberian bantuan hutang tersebut, Amerika Serikat mengharuskan negara penerima menggunakan jasa korporasi Amerika sebagai kontraktor proyek-proyek tersebut. Sehingga dalam skema kerjasama proyek yang bermula dari analisis para EHM tersebut, dapat terlihat bahwa keuntungan terbesar diperoleh oleh Amerika Serikat. Pertama, karena dana hutang yang mereka pinjamkan akan kembali berputar ke Amerika Serikat melalui pembayaran kepada korporasi Amerika sebagai pelaku proyek. Sehingga bisa dikatakan bahwa Amerika Serikat tidak perlu mengeluarkan banyak uang dalam operasi AHM ini. Kedua, setelah proyek selesai, pihak yang paling banyak menikmati listrik dan bandara tersebut sesungguhnya adalah pihak korporasi Amerika Serikat yang melakukan investasi di negara tersebut. Amerika Serikat sementara meneguk keuntungan negara penerima bantuan telah jatuh ke dalam sumur hutang yang dalam. Nah, itulah contoh konspirasi perekonomian di dunia yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.